Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik ya teman-teman, yaitu API versioning. Jadi buat teman-teman yang ingin meningkatkan skillnya dan menambah wawasan programmingnya, baik itu yang pemula maupun yang sekarang sudah jago programming dan ingin meningkatkan skill programmingnya, maka topik ini menarik buat kalian dan bisa diterapkan di tempat kerja teman-teman. Oke ya, teman-teman, mari kita bahas. Oke ya, teman-teman. Sekarang kita sudah di artikel saya di aryadiahmad.gitbook.io. Oke, sekarang pembahasan kita adalah tentang API versioning. Oke, untuk pertanyaan pertama, mengapa menggunakan versi API atau API versioning? Oke, saya coba jelaskan sedikit ya. Bayangkan kita memiliki API untuk perkiraan cuaca. Lalu, ribuan situs web menggunakan API kita untuk membuat dashboard dan aplikasi lainnya. Lalu, katakanlah kita ingin mengubah kontrak data objek respon kita. Tentu, hal ini dapat melibatkan pergantian nama, penambahan, atau perubahan seluruh kontrak data. Jika kita mengubah nama yang ada, maka aplikasi pengguna kita mungkin akan berhenti bekerja atau menimbulkan kesalahan karena kontraknya telah berubah. Contoh, ya teman-teman, contoh saya punya gambarnya di sini. Oke, awalnya eh, respon data kita itu punya satu field namanya pressure, ya ini ya. Lalu tiba-tiba di perubahan kode kita ternyata kita sudah menghilangkan pressure seperti itu. Apa yang terjadi? Tentu saja aplikasi atau website dari klien kita yang menggunakan API kita tentu akan bermasalah karena ada perubahan data yang tidak dikonfirmasikan kepada klien dan tentu saja ini membuat masalah yang sangat besar. Itulah kenapa kita menggunakan API versioning. Oke ya, teman-teman, semoga dipahami. Oke, kita lanjut. Oke, jadi contohnya seperti ini. Ini contohnya dari Byte Go. Ya, teman-teman. Ternyata tadi API kita dipakai oleh ini ya, banyak seperti ini karena lalu API kita ternyata ada perubahan yang tidak dikonfirmasi dan tidak menggunakan API versioning, maka semua klien yang menggunakan kita akan terjadi sebuah kesalahan. Maka oleh karena itu, pentingnya API versioning untuk dilakukan ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi, untuk memperbaikinya, teman-teman, kita harus meminta semua pengguna kita untuk memperbarui aplikasi mereka. Setelah kita rubah, kita minta, oh, ini ada perubahan nih Pak, hilangkan tadi pressure-nya Pak untuk API terbarunya. Jika terlalu sering kita melakukan seperti itu, maka tentu saja klien kita akan merasa terganggu ya, teman-teman, karena terlalu sering kita melakukan perubahan-perubahan tidak terduga. Ya, teman-teman. Maka, untuk menyelesaikan masalah itu, kita melakukan yang namanya pembuatan versi. Pembuatan versi dapat memecahkan masalah ini, karena dengan pembuatan versi, klien dapat memilih kapan dia ingin menggunakan versi terbarunya dan kapan dia tidak ingin menggunakannya. Itu sebabnya, merancang perubahan sangat penting untuk API. Kita harus menggunakan pembuatan versi untuk memberikan perubahan kepada pengguna dengan cara yang pertama adalah jelas, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik. Itu ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita akan menjawab lagi pertanyaan kedua. Kapan membuat versi API ya? Oke. Pembuatan versi tidak boleh dilakukan terlalu sering, karena dapat mengganggu dan mengharuskan pengembang untuk sering memperbarui kode mereka.
Itu juga pembuatan versi juga seperti itu, jangan terlalu sering. Oke, berikut beberapa skenario ketika versi API baru diperlukan. Yang pertama, perubahan yang dapat menyebabkan kerusakan. Jadi yang pertama ya teman-teman, jika kita ingin membuat eh, versi API, maka eh, jika memang perlu banget menyebabkan kerusakan di website kita, di API kita, maka perlulah kita membuat yang namanya API versioning. Dalam contoh ini, eh, kolom wajib ya di pilot tadi seperti itu, atau menghapus parameter yang tidak lagi valid dalam API kita. Itu kalau memang diperlukan, maka kita harus membuat yang namanya API versioning. Oke. Lalu yang kedua adalah fitur baru. Jika ada fitur baru yang memang signifikan banget, maka kita bisa membuatkan yang namanya API versioning. Yang kedua, bisa juga adalah perbaikan bug. Saat mengatasi bug atau masalah di API, penting untuk menerapkan perbaikan tanpa menimbulkan gangguan pada konsumen atau klien yang sudah ada. Lalu, jika memang diperlukan lagi adalah peningkatan kinerja saat menerapkan peningkatan atau pengoptimalan kinerja yang dapat mengubah cara pengguna berinteraksi dengan API. Oke, ya teman-teman, itu kapan kita menggunakan versioning API. Lalu selanjutnya adalah strategi API versioning. Jadi ada dua strategi ya teman-teman di sini. Ada dua strategi. Yang pertama yaitu strategi perubahan adiktif atau aditif, dan yang kedua strategi versi eksplisit. Oke ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke. Strategi perubahan adiktif. Dalam pendekatan ini, kita menambahkan fitur atau kolom baru ke API tanpa mengubah yang sudah ada. Setiap pembaruan pada API harus kompatibel dengan versi sebelumnya. Jadi perubahan adiktif ini adalah perubahan yang beradaptasi. Ya, teman-teman, misalkan tadi kita sudah punya API ya, teman-teman, kita sudah punya API, pilotnya itu tidak boleh berubah, tapi mungkin bagian belakang atau kode kita yang di server itu yang harus menyesuaikan dengan perubahan tanpa mengganggu perubahan datanya. Karena kalau kita menambah, mengurangi, itu mengganggu kan. Maka perubahan adiktif ini yaitu kita sebagai programmer yang beradaptasi terhadap perubahan itu. Bagaimana kita membuat tanpa mempengaruhi klien kita. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ada beberapa operasi yang tidak diperbolehkan dalam perubahan adiktif ini. Ya, teman-teman. Oke, yang pertama adalah mengubah behavior atau perilaku dari sebuah endpoint. Misalkan ya, teman-teman. Sebelumnya endpoint kita weather, misalkan weather ini ya. Weather HTTPS ya. HTTPS ya. Ini menggunakan get ya. Ya, seperti itu. Lalu di perubahan API kita ternyata dia menggunakan post. Kita rubah menjadi post. Maka perubahan adiktif ini yang tidak boleh ya dilakukan di perubahan adiktif itu, merubah perilaku dari endpoint kita. Oke, selanjutnya adalah menghapus atau merubah parameter dari sebuah field ya. Seperti tadi ya teman-teman, yang pertama misalkan kita punya tadi fieldnya adalah, misalkan endpoint kita ada nama ya, nama, umur, apalagi ya, misalkan ini aja ya, nama, umur, lalu kita rubah nih, kita hapus nih si nama, jadi hilang di parameternya atau di fieldnya atau di pilotnya ya, seperti itu. Maka ini tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Perubahan adiktif itu tidak seperti itu. Yang kedua adalah merubah namanya, misalkan umur ini kita jadi umurs
ya, umur seperti ini. Tiba-tiba kita rubah jadi umurs, maka ini bukan perubahan adiktif. Ini tentu saja akan menyebabkan masalah yang besar ke depannya ya, teman-teman. Jadi jangan sembarangan merubah pilot yang sudah dipakai oleh klien atau menghapus pilot yang dipakai oleh klien tanpa melakukan API versioning. Oke ya, teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Merubah respon field type. Ya, merubah respon field type. Oke, kalau misalkan respon kita misalkan nama, ini tadi ya, nama ini adalah integer. Lalu di perubahan kita ingin mengubah lagi yang namanya menjadi string. Awalnya ya, anggaplah aja seperti itu ya. Awalnya integer, lalu kita rubah jadi string, maka ini tentu saja akan menimbulkan masalah juga ya, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya adalah merubah error codes ya, yang awalnya jadi 200 berhasil dirubah jadi 150, 700 seperti itu jangan dilakukan ya, teman-teman, untuk perubahan adiktif ini. Oke, di sisi lain ada beberapa perubahan yang boleh dilakukan ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita boleh menambah field baru. Misalkan tadi kita punya pilotnya nama, umur, lalu kita ingin menambah kelas, tapi bukan parameter wajib, maka itu boleh dilakukan. Yang kedua, menambah endpoint baru yang tadinya misalkan ada weathers, lalu ditambah update weathers, ada misalkan saya tuliskan ya sini ya, teman-teman. Misalkan tadi punya weathers ya, lalu kita membuat endpoint baru, ini misalkan get ya, lalu kita menambah endpoint baru namanya update weather pakai put misalkan. Maka ini semua diperbolehkan ya, teman-teman. Yang ketiga, kita bisa merubah sebuah respon, tetapi kita melakukan yang namanya operasi parameter. Jadi kita menggunakan option request parameter. Contohnya seperti apa? Seperti yang di bawah ini ya, teman-teman. Oke, kita akan contohkan di bawah ini. Di bawah ini seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita punya pressure, punya pressure di sini, endpoint pertama, lalu di perubahan kedua kita menghilangkan pressure, tapi kita melakukan request parameter. Jadi untuk menghilangkan untuk menghilangkan field pressure, maka kita melakukan request parameter yang wajib ya. Jadi kalau untuk menghilangkan pressure ini, maka kita perlu menyertakan parameter ini exclude pressure true. Itu bisa dilakukan untuk perubahan adiktif ya, teman-teman. Itu boleh dilakukan. Oke, semoga paham ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut. Jadi ada sedikit catatan di sini. Dalam strategi perubahan adiktif, menambahkan perubahan baru tidak dianggap sebagai perubahan yang dapat menghentikan. Namun ada pengecualian terhadap aturan ini. Misalnya, kita tidak dapat menambahkan parameter query yang diperlukan dalam contoh di atas. Kita tidak bisa menjadikan parameter query exclude pressure true wajib. Seperti itu. Jadi bisa seperti ini ya, tadi ya, ini tanpa pressure, tapi dia baru menjadi wajib ketika ketika pressure ini mau dihilangkan, maka perlu disertakan namanya exclude pressure sama dengan true. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya, teman-teman, adalah strategi pembuatan versi explicit. Dalam pendekatan ini, kita menyimpan beberapa versi API saat kita ingin melakukan perubahan pada API. Oh, oke. Lalu selanjutnya, kita merilisnya sebagai versi baru. Hal ini berbeda dengan strategi perubahan adiktif yang tidak memperbolehkan perubahan yang dapat menghentikan. Strategi pembuatan versi eksplisit ini memungkinkan kita untuk melakukan perubahan apapun, dan itulah perbedaan utamanya. Oke, kita lihat contohnya.
Oke, yang pertama ada yang namanya URI Component Versioning. Oke, ketika kita ingin membuat versi baru ya, teman-teman, maka kita bisa menambahkan versionnya di sini. Yang pertama adalah version 1 widgets, atau yang kedua ini menggunakan widgets versi 1. Itu semua diperbolehkan ya, teman-teman. Kalau ada versi baru lagi, kita tambahkan versi 2. Lalu bisa juga seperti ini, widgets versi 2. Kalau ada perubahan lagi yang memang besar, maka kita tambahkan lagi yang namanya versi 3. Itu bisa dilakukan ya, teman-teman. Itu namanya versi komponen URI untuk perubahan URL-nya ya, teman-teman. Jadi menambahkan versionan di URL. Oke, selanjutnya ada keunggulannya easy to debug and investigate a request. Jadi mudah untuk mendebug dan menginvestigasi masalah. Oke, kekurangannya ya teman-teman, versi Yuri ini membutuhkan permanen links ya, membutuhkan permanen links. Kayak tadi kita perlu mempermanenkan V1, V2, V3 atau seterusnya seperti itu. Jadi cara cerdasnya kita bisa mempersiapkan yang namanya support 300 code, yaitu redirect codes lah, seperti itu ya teman-teman. Itu selanjutnya ada yang kedua yang namanya HTTP header versioning. Jadi kita melakukan versioningnya itu di headernya, bukan langsung di URL-nya ya. Jadi bisa seperti ini, my API version 1.1, atau bisa juga application JSON version 1.1, bisa juga 2.1, 1.3, terserah kebutuhan teman-teman. Jadi kalau ada perubahan terbaru di code kalian dan memang itu perlu perubahan, maka gunakan HTTP header versioning. Bisa menggunakan HTTP header versioning dengan cara seperti ini. Jadi klien teman-teman ketika ingin menggunakan versi terbaru, dia langsung saja menembak versinya di headernya. Tapi kalau klien, misalkan ada dua klien ya, klien pertama tadi perlu perubahan terbaru, maka tembak version 1.1. Tapi version lama tidak perlu itu, maka dia tidak perlu melakukan atau menambahkan versioning seperti itu. Ya, teman-teman. Semoga mudah dipahami. Keunggulan. Oke, keunggulannya reduce noise in URL. Maksudnya apa? Jadi kita tidak perlu mempermanenkan tadi ya, teman-teman. Kita tidak perlu mempermanenkan versionnya. Jadi kurang noise ya, kurang kelihatan perubahannya. Padahal kita bisa menambahkan di HTTP header. Lalu kekurangannya adalah tidak mudah untuk di debugging, kurang terlihat untuk di debugging karena kita tidak melihat versinya secara langsung di ini ya, di URL kayak V1, V2, karena kita menaruhnya di HTTP header. Biasa kita lupa. Lalu yang kedua adalah potensial si kliennya nge-caching isunya seperti itu. Itu adalah kekurangan dan kelebihan dari HTTP header. Versi ketiga ya, cara pembuatan API versioning yang ketiga adalah melakukan yang namanya request parameter versioning seperti ini ya. Jadi tanda tanya version 1.1, version 2.1, version 3.1, yang artinya kita melakukan request parameter. Si klien bisa melakukan yang namanya request parameter. Ini adalah versi ketiga ketika kita ingin melakukan API versioning. Jadi kita bisa melakukan request version. Oke, keunggulannya teman-teman. Keunggulannya sama dengan URL komponen dan versioning. Ya, dia mirip lah ya, tapi berbeda. Kalau URI komponen, dia itu permanen link. V1-nya harus ditulis, sedangkan yang tadi ya, yang ini request IPA versioning itu kita boleh meminta
dia ada atau tidak di URL. Lalu kekurangannya itu uh, sangat challenging untuk memanage application level kalau sudah terlalu banyak ya teman-teman. Ada versi 1.10, 2.10, 5.10, atau 7.10, maka itu sangat challenging untuk request terus ya, karena user bisa melakukan request. Itu ya teman-teman, request parameternya yang ketiga ini. Kalau saran dari saya sendiri, pembuatan versi itu minimal yang aktif itu cuma 3 ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Jangan aktifkan semua, misalkan kita punya versi 1, lalu versi 2, lalu versi 3. Ini sudah ada 3 ya. Ketika kita ingin menambahkan versi 4, minimal versi 1 ini sudah tidak relevan lagi, sudah dinonaktifkan. Jadi yang aktif itu V2, V3, V4. Lalu kalau misalkan ada V5 lagi, maka dinonaktifkan yang ini ya, teman-teman. Jadi 3 ini aja yang aktif. Itu rekomendasi dari saya. Oke, ya teman-teman, semoga mudah dipahami. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, silahkan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.